jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Kita bersyukur kalau kita bisa ada di minggu pertama di bulan Desember. Kita percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, penuhi setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara
Engkau sungguh baik Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau kiranya yang bertahta Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Engkau yang bertahta di atas ibadah kami ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Yes. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya.
mendengarkan pesan-pesan penggebalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini kita memasuki satu tema yang baru, yaitu The Messiah. Dan secara khusus pada hari ini kita mau mengangkat satu topik, kenapa kita perlu Kristus. Kenapa kita perlu Mesias. Oleh sebab itu ada satu hal yang perlu kita pahami, yaitu akibat dari dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita juga mengerti untuk menjawab kenapa kita perlu Kristus. Karena kita yang sudah terpisah, kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita betul-betul membutuhkan juru selamat untuk menolong kita. Dan kita bersyukur Yesus hadir bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau menyiapkan hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin Jesus. Hanya satu nama yang luar biasa, yang mampu memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami, yaitu nama Yesus. Amin Jesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki sembah. Aku muliakan Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki sembah. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan boleh jatuh menjadi benih Tuhan di tanah hati kami yang subur dan bertumbuh serta berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali sekalipun hanya melalui media online. Khususnya kita semua Jemaat GBI Basilea Kelapa Gading. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kasih setia, penyertaan, pertolongan dan anugerah yang daripada Tuhan itu sendiri selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa kiranya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan selalu memerintah di dalam hati dan pikiran kita senantiasa. Sekali lagi, Shalom. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Kristus kebutuhan terbesar kita. Sekali lagi judul khotbah saya pada pagi hari ini, Kristus adalah kebutuhan terbesar kita. Mengapa kita membutuhkan Kristus? Pertanyaan ini terlihat sangat sederhana, namun sejatinya sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Dan jawaban yang diberikan biasanya sangatlah klasik.
supaya masuk surga Pak Pendeta? Anak sekolah minggu biasanya menjawab seperti itu. Atau supaya diselamatkan Pak Pendeta, supaya kembali diperdamaikan dengan Allah, atau supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Itu adalah jawaban kita yang sebagai orang dewasa biasa kita sampaikan. Namun sesungguhnya kita tidak akan mengerti seberapa besar sesungguhnya kita membutuhkan Kristus sampai kita menyadari betul betapa besar akibat kejatuhan manusia dari dosa karena tipu daya iblis. Jadi kita perlu benar-benar memahami betapa dahsyatnya kehancuran hidup manusia akibat jatuh di dalam dosa karena tidak main-mainnya kekuatan setan yang memulainya. Wah, Pak Pendeta terlalu membesar-besarkan dosa. Kita kan sudah menerima pengampunan dan kasih karunia Pak Pendeta. Ya, betul. Wah, Pak Pendeta juga terlalu membesar-besarkan iblis. Kan dia sudah dikalahkan di kayu salib. Ya, betul dan tidak salah. Tetapi justru tanpa mengerti dampak yang sangat mengerikan dan mematikan dari dosa dan kuasa setan akan membuat kita menganggap rendah dan murah anugerah pengorbanan Kristus, dan hidup kekristenan kita akan sembrono setiap saat. Dan yang lebih penting, kita tidak akan tahu mengapa kita membutuhkan Kristus melebihi dari apapun juga. Martin Luther pernah berkata, kalau kamu tidak tahu betapa kuatnya setan, kamu tidak tahu apa itu artinya percaya kepada Kristus. Kalau kamu tidak tahu apa yang setan bisa lakukan, kamu juga tidak akan tahu apa yang Yesus sudah lakukan sehingga ia bisa mengalahkan dia. Pada saat kamu lupa kekuatan setan, pada waktu itu kamu tidak mengerti apa itu artinya beriman kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 1 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Gara-gara wabah ini kita tahu sekarang betapa pentingnya vitamin. Vitamin C, vitamin D3, vitamin E. Dahulu mana ada kita yang tahu atau rajin minum vitamin. Apalagi orang Indonesia. Yang penting makan enak dan kenyang. Dan jangan lupa kalau bisa murah meriah. Sehingga kita punya semboyan 4M. Murah meriah, mules, mincrit. Paling yang minum vitamin E rata-rata juga para wanita dan ibu-ibu. Itu pun demi kecantikan dan kehalusan kulit. Namun hari-hari ini semua orang minum vitamin. Vitamin C 1000 mg, vitamin D, vitamin E, ditambah berjemur matahari. Sampai-sampai di apotek kehabisan stok. Harga melambung tinggi tidak karuan. Bahkan vaksin adalah hal yang paling dinantikan dan dibutuhkan sebagai jawaban. Mengapa? Tidak lain setelah kita mengetahui, memahami dan menyadari betapa mengerikannya dampak dari pandemi ini. Bukan hanya masalah penyakit yang ditimbulkannya, tapi juga dampak-dampak lain yang begitu menakutkan. Tidak bisa ketemu saudara dan teman, tidak bisa ibadah, semua aktivitas lumpuh, tidak bisa ketemu sanak famili, banyak orang kehilangan pekerjaan, penghasilan, tidak bisa sekolah, bahkan banyak rumah tangga berantakan, banyak orang depresi dan ketakutan, dan masih banyak lagi. Begitu juga kita tidak akan mengerti betapa kita membutuhkan Kristus sampai kita memahami, menyadari dan mengetahui betapa mengerikannya akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Sehingga sampai pada suatu titik kita akan berseru seperti sang pemazmur, memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan akibat pelanggaran dan dosa-dosanya.
Di dalam Mazmur 51 ayat yang kedua, sang pemazmur berseru, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Memang kita sudah diselamatkan dan hidup baru di dalam Kristus. Namun jangan lupa bahwa kita sedang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa dan di dalam natur dosa. Jadi, apa saja dampak mengerikan dari kejatuhan manusia akibat dosa karena tipu daya setan? Apa saja dampak mengerikan dari kejatuhan manusia di dalam dosa? Yang pertama, akibat kejatuhan manusia mengalami yang namanya kerusakan pikiran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir bahwa kepintaran tertinggi manusia itu dibuktikan ketika mereka jago matematika atau ketika mereka menguasai banyak bahasa, jago berkata-kata, atau karena dia rajin minum tolak angin sehingga dia disebut orang pintar. Tetapi kepintaran atau hikmat tertinggi yang dimiliki manusia adalah pengertian untuk mengenal Allah. Kemampuan ini rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Ketika Adam dan Hawa mencoba bersembunyi dari Allah setelah mereka berbuat dosa. Mereka bersembunyi dari Allah yang maha hadir dan Allah yang maha tahu. Jelas-jelas Allah itu maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Ngapain mereka bersembunyi? Artinya gara-gara kejatuhan mereka di dalam dosa, mereka tidak tahu lagi, tidak mengenal lagi kalau Allah itu maha hadir dan maha tahu. Efesus 4 ayat 18 juga menegaskan hal ini. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya hal ini juga berlaku bagi kita semua yang tidak memiliki hubungan dengan Allah. Kalau kita jauh dari hadirat Allah, kita pasti tidak akan memiliki pengertian rohani. Selanjutnya, akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia juga namanya mengalami kerusakan emosional. Sekali lagi, akibat kejatuhan manusia, mereka mengalami yang namanya kerusakan emosional. Kerusakan emosional yang ditimbulkan akibat dari kejatuhan manusia antara lain, mereka memiliki yang namanya rasa takut dan cemas. Perhatikan baik-baik di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Emosi pertama yang diungkapkan Adam adalah ketakutan ketika mereka jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 10 dikatakan di sana, aku menjadi takut. Bahkan jangan takut. Kata ini adalah menjadi perintah yang paling diulang-ulang di dalam Alkitab sepanjang sejarah di Alkitab. Kira-kira kata ini diulang hampir 400 kali di dalam Alkitab. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan heran jika di dalam kehidupan ini gangguan ketakutan dan kecemasan adalah masalah kesehatan mental nomor 1 yang selalu digeluti oleh setiap insani manusia. Yang selanjutnya kerusakan emosional, apalagi kerusakan emosional, mereka memiliki rasa bersalah dan malu. Sebelum kejatuhan, Adam dan Hawa telanjang. Ini bukan cerita porno atau yang vulgar. Tapi apa yang mau disampaikan Alkitab di dalam kondisi Adam dan Hawa, mereka telanjang di hadapan Allah. Mereka tidak malu. Artinya sekarang mereka dipenuhi dengan rasa bersalah dan malu. Kejadian 3 ayat 11. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Mereka ingin bersembunyi dan menutupi diri. Jangan heran, banyak orang saat ini memakai topeng. Makanya tidak heran kalau kita
mendengar lagu, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Karena sejatinya, sesungguhnya semua orang memakai topeng. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih orang Tuhan Yesus. Kadang kita memakai topeng di dalam kehidupan kita. Takut orang lain akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka. Jika kita mau jujur, sebaik apapun keberadaan kita, pasti ada sisi-sisi yang kita sembunyikan dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Baik masa lalu kita, ataupun sifat-sifat kita, ataupun keberadaan fisik kita. Mungkin ada panu di punggung, kita tutupin. Mungkin ada sedikit luka di kulit, kita tutupin. Supaya orang lain tidak mengetahui. Karena itulah akibat dosa manusia. Kita hidup seperti ini karena kejatuhan. Kita ingin selalu memakai topeng. Itu salah satu bentuk akibat kejatuhan manusia. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, hal ini sesungguhnya tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya, kerusakan emosional. Manusia memiliki rasa marah dan depresi. Di dalam Kejadian 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita perhatikan baik-baik di sana. Keturunan Adam dan Hawa. Kain membawa persembahannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak senang dengan itu. Dan dia langsung menjadi marah. Dikatakan di sana, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dengan kata lain, sejak peristiwa kejatuhan di dalam dosa, manusia tidak lagi dapat merasakan nikmatnya berbuat baik. Pada dasarnya dahulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia berbuat baik itu bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban, tapi ada kesenangan dan sukacita tersendiri. Tetapi hari ini sekarang tidak kita miliki. Kita cenderung berbuat baik hanya untuk sekedar melayani perasaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka juga mengalami yang namanya kerusakan dalam hal pilihan. Perhatikan baik-baik, sebelum kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, manusia hanya diperhadapkan pada satu pilihan. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hanya pilihan ini yang diberikan kepada manusia sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah peristiwa kejatuhan, mereka dan semua keturunan manusia selalu diganggu oleh pilihan setiap saat dan setiap hari. Hal itu juga berlaku sama buat kita hari-hari ini. Tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, jangan heran kalau kita sering mengalami kesulitan untuk membuat pilihan. Bingung memilih. Mau pindah kerja, kerjaan yang mana yang cocok. Mau usaha apa yang paling tepat. Mau memilih sekolah di mana. Mau pindah rumah yang mana. Mau beli mobil yang mana. Mau memilih jodoh. Si Elizabeth, apa si Maria, bingung. Kita nggak mengerti, kita diperhadapkan pada pilihan. Sesungguhnya ini tidak akan pernah terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, setiap perbuatan mereka selalu sesuai dengan rencana Allah. Hari-hari ini kita bingung. Itu adalah natur dari dosa. Selanjutnya kita akan melihat ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka juga mengalami kerusakan dalam hal penerimaan atau penolakan. Sebelum kejatuhan, Adam dan Hawa diterima tanpa syarat. Ada rasa saling memiliki baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Mereka merasa saling mencintai dan dicintai baik oleh Tuhan maupun oleh sesamanya. Namun sekarang mereka diperhadapkan pada penolakan.
Kita akan melihat di Kejadian 3 ayat yang ke-23. Dikatakan di sana, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi jangan pula terkejut Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini manusia sejak peristiwa kejatuhan terus bergumul dengan kebutuhan untuk merasa memiliki dan dimiliki, untuk merasa ingin dicintai dan mencintai. Kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengatasi ketakutan akan hal penolakan. Sampai kebutuhan kita utama akan hal ini terpenuhi di dalam Kristus Yesus. Kita selalu ingin berprestasi supaya kita merasa diterima. Kita berusaha ingin kaya supaya kita merasa ingin diperhatikan. Kita berusaha memberi orang yang terbaik, kadang supaya kita merasa ingin dicintai. Hari-hari itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak perlu melakukan ini. Selanjutnya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka juga mengalami yang namanya kerusakan atau krisis identitas. Akibat kejatuhan di dalam dosa, kepolosan Adam dan Hawa hilang. Dan hilangnya kepolosan Adam dan Hawa menciptakan krisis identitas yang membawa mereka untuk terus mencari kebermaknaan hidup. Artinya dengan terpisah dari Tuhan, mereka tidak punya pilihan dalam hidup ini selain haus untuk mencari identitas mereka. Jadi jangan heran pula jika perilaku manusia hari-hari ini termasuk tingkah laku kita, sekedar terus-menerus melakukan pencapaian-pencapaian, ingin terus menunjukkan prestasi-prestasi yang tujuan sebenarnya adalah untuk membuat identitas yang baru bagi diri kita sendiri. Karena kita merasa lebih berarti, lebih diterima dan lebih dihargai kalau kita berprestasi, kalau kita punya jabatan, kalau kita memiliki ini dan itu. Semuanya itu sesungguhnya tidak perlu kita lakukan. Mengapa? Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, memang sesungguhnya kita sudah berharga, kita sudah diterima, kita sudah berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sadarkah kita? Dan sangat ironis sekali, sesungguhnya segala sesuatu yang kita upayakan dan kita kejar hari-hari ini adalah sesuatu yang sesungguhnya kita miliki dahulu sebelum kita jatuh di dalam dosa. Persis gambaran akan anak yang hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya itulah gambaran kehidupan manusia dan kita semua yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Tidak ada terkecuali siapapun kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan ujung atau puncak atau senjata pamungkas dari semua kerusakan akibat dosa dari manusia tersebut adalah maut atau kebinasaan atau kematian kekal. Seperti ada tertulis di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang ayat ini menunjukkan kerusakan pamungkas dari dosa, yaitu maut atau kebinasaan atau kematian kekal. Namun jangan lupa, ayat ini juga menunjukkan jawaban akan kebinasaan puncak dari dosa, yaitu kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu-waktu ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi kita semua. Betapa tidak banyak dari kita kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan proyek-proyek, kehilangan saudara dan sahabat, kehilangan pelayanan, kehilangan semangat. Ada yang tidak bisa makan, ada yang tidak tahu besok bagaimana bayar sekolah, besok bagaimana bayar tagihan listrik, besok bagaimana bayar cicilan. Tidak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa
nongkrong, tidak bisa jalan-jalan. Ada yang ketakutan dan khawatir, bahkan sudah kehilangan semangat dan pengharapan. Semuanya serba dan sangat sulit untuk kita lalui. Namun ingatlah, apapun yang sedang terjadi dan kita hadapi, sesulit-sulitnya masalah kehidupan kita, Kristus telah menyelesaikan masalah yang paling sulit dari kehidupan umat manusia, yaitu akibat dosa, maut, dan kematian kekal. Jadi artinya, kalau masalah yang paling sulit saja Dia selesaikan, Tuhan pasti akan menolong semua orang yang percaya kepadanya untuk melalui semuanya ini. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita diminta untuk membuat daftar akan hal-hal yang boleh kita syukuri, apa yang akan Anda tulis? Mungkin kita akan menulis keluarga. Mungkin kita akan menulis kesehatan, pekerjaan, sahabat, atau mungkin pelayanan, atau mungkin gereja. Semua itu tidaklah salah. Allah memang memerintahkan kita untuk mengucap syukur atas semua pemberian Allah tersebut. Namun jangan lupa, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya sekali lagi jangan lupa, pemberian terbesar yang mengatasi semua pemberian yang sudah kita terima adalah pemberian anaknya yang tunggal, yang menanggung hukuman pamungkas atas dosa-dosa kita, yaitu kematian kekal, sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Allah dan memiliki hidup yang kekal. 2 Korintus 9 ayat yang 15 dikatakan di sana, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudahkah kita bersyukur untuk hal ini? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. God bless you. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi kami semua. Mungkin kami banyak yang kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan sukacita, bahkan mungkin kami sudah kehilangan pengharapan. Kami merasa Tuhan hidup kami kelam dan pekat. Awan begitu tebal, hitam, mendung menaungi kehidupan kami. Tetapi firman Tuhan hari ini menantang kami, mengajar kami untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan kepada kami bahwa sesulit-sulitnya kehidupan kami, Kristus sudah menanggung persoalan yang paling sulit kehidupan umat manusia, yaitu dosa dan kebinasaan yang kekal. Artinya kami boleh berbangga, kami boleh bersukacita. Tuhan pasti akan menolong kami melalui semuanya ini. Kalau perkara yang paling sulit aja Tuhan tolong, apalagi perkara-perkara di dalam kehidupan kami setiap hari. Pasti Tuhan sertai, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan akan menguatkan kita semua. Sehingga kita akan muncul menjadi anak-anak terang yang bukan hanya merasakan dan boleh mengenal Allah, tetapi melalui semua pengalaman hidup hari-hari ini, kita akan menunjukkan kepada orang di sekitar kita semua bahwa Allah yang kita punya adalah juru selamat yang hidup. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah alam semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Melalui pelayanan pada pagi hari ini, kiranya satu kerinduan kami
Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan di atas segalanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga hati, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan, social distancing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Ya, puji Tuhan, kita sampai di akhir ibadah kita pada hari ini dan kita mau menutup dengan bersyukur dan sekaligus kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami tetap boleh disatukan di dalam satu ibadah, satu persekutuan, sekalipun secara online. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Kami percaya Tuhan, saat ini pun Engkau hadir di setiap rumah tangga yang ada. Dan kami mau terima berkat Tuhan yang kami percaya selalu baru setiap hari. Dan hari ini pun secara khusus dalam ibadah ini kami mau menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan dengan percaya terima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dan limpahkan dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa berkat yang luar biasa, berkat kerajaan surga sudah dicurahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan kita percaya mau terima di dalam nama Yesus. Dan kita akan lihat itu nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.